وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربي أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام آمين. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafidhakumullah wa matta'akumullah tula hayatikum fi lutfin wa afiyatin wa sihatil abdan wa bulughil maram wa husnil hitam. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana musibah yang menimpa alam ini. Diberi kehidupan yang lebih baik, ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dikokohkan Islam dan iman kita, diberi kehidupan, dilancarkan usaha dan rezekinya yang halal dan barokah. Amin. Anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang begitu banyak, sangat banyak, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukurinya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan sampai ajal. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terangkat menjadi khairal umam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pengabdian kita kepada Allah dan bertobat. Utamanya pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan taklim wa ta'allum di pondok ini. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah. Anakku sekalian, melanjutkan di dalam masalah cabangnya iman yang jumlahnya 77. Yang kemarin sudah saya jelaskan cabangnya iman yang nomor 70. Nomor 70 itu seorang yang muslim atau orang yang beriman kepada Allah wajib sabar melaksanakan taat, sabar tertimpa musibah, sabar bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam beriman wajib ada serin sabar, karena barang telok je berat je. Berat ini. Melaksanakan perkara 3 itu sangat berat. Melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah, kemudian sabar bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang telok je, barang berat, kotu ide sarin kelaban sabar. Apa sabar itu? Sabar itu adalah khubsun nafsi ala muqtadal haq. Bisa menahan diri untuk di dalam tuntutan kebenaran. Itu sabar anak-anakku sekalian. Artian kelar jengah dekat sekiranya agak pekun di dalam kebenaran, baik di dalam melaksanakan taat, menghadapi musibah, dan juga
menjauhi maksiat kepada Allah. Pakun di dalam kebenaran baaban sekiranya benar. Itu namanya sabar anak-anakku sekalian. Alaksana ki taat berat. Alaksana ki taat cek berat nenai. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada apa? Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kena laksana ki solat tahajud bayin lecek berat secara ko berat ko tu ida saren sabar. Jadi setap berat ya bila ada setap harus mengerahkan semua setap berusaha dalam sekiranya kancana ngiding kapi berat aja ke enjang nah berat bila dia saya kain tulis jaga mana jaga berat jarang makin kau pada setap ya betul iya berat alasan aki yang berat tapi harus kita dasarnya arya taat ke guru keng toro abak dia ke guru terotang ilmu jadi ilmu sebarokah tapi atasan aki taat laksana aki perintah mulai dari kepala kamar keamanan 1 keamanan 2 sebadan kapi ya sebadan setap kapi menggerak masa lebih setukang jagain tu laksana aki tugas dengan baik semuanya itu akan bernilai ibadah apek teka kuruh cek rajin nak kencerna iya cek rajin nak kencerna man khadama aliman sab'ata yamin faka'annama khadallahu sab'ina sana orang yang berkhidmat berbakti kepada orang alim apek teka kuruh 7 hari apa boleh lebih ini seperti berkhidmat kepada Allah 70 tahun dan aku sekalian miladia laksana aki dengan baik itu dasarin taat untuk mendasari taat dia kalaban kesabaran akanlah berda ya laksana aki solat berpasah zakat kapi itu dasarin apa sah lapar siapa sih bisa nahan lapar ikan pulan atau perintah Allah ikan atau perintah Allah Taala iya zakat siapa sih tak iman ke hartanya bagi ke orang beri ke orang dia iman tapi karena perintah Allah, karena taat kepada Allah kita laksanakan. Iya. Haji, di samping pengorbanan harta, dunia tenaga pun semacam kadang orang ikut takut bisetan, takut mati pun semacam. Haji ya. Anakku sekalian, tapi mau didasarin kalaban apa? Sabar. Insyaallah bisa laksana lagi kena kapi semuanya bisa. Baca Al-Qur'an. Mengharap kena. Iya, macam Al-Quran terus bener macam Al-Quran. Si banyak norok setan macam Al-Quran ngebut sehingga tajwid letak angku tajwid. Kita katakan solat berat sehingga atau setan bisa setan tulian. Akhirnya solat ngebut, akhirnya tidak tumak nina. Solat dah menjadi apa murka Allah Subhanahu wa taala. Kena teruk setan. Si jangan aja apa jang dengan benar, tumak nina bagus, rukuk dan sujudnya bagus. Ya, khusuk laksana ki solat berat tapi kau tu dasar ki jeka aja karena khusuk perintahnya Allah. Orang mana yang kau tu khusuk Allah Taala memberi wahyu kepada sebagian nabinya. Inna Allah auha ala badi anbiya'ihi da dakhalta as-salah fahabli min qalbikal khusuk wa min badanikal khudu wa min ainikal tumu. Itu perintah Allah. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada sebagian wali nabinya Allah Subhanahu wa taala, kamu kalau masuk solat usahakan hatimu khusyuk, badanmu sopan, harus tawadhu, kemudian matamu menangis. Itu kalau solat bisa begitu. Itu perintah Allah, itu perintah Allah. Usahakan kita melaksanakan solat dengan khusyuk, tawadhu dan matanya menangis. Ini anak-anakku sekalian, begitulah usaha itu. Perjuangan itu didasari dengan sabar anak-anakku sekalian. Harus melaksanakan dengan sabar. Untuk melaksanakan perintah Allah itu harus didasari dengan kesabaran. Tak sabar tak bisa ngebut asal apa aja ngebut akhirnya tak sesuai dengan perintah Allah. Akhiran setan. Oh yuk makelah apa aja tak sabar aja ngai gobi setan. Iya. Perak setan. Karena orang yang melanggar perintah Allah Taala setan perak musuh kita. Searupaki setan selalu mengintai kita itu perak mon beda orang tak laksanaki perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala menanikah laksanakan taat dengan penuh dengan dasar kesabaran anakku sekalian. Yang kedua, sabrun alal musibah. Sabar kalau misalnya tertimpa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus
husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala memberi ujian kepada kita itu bukan untuk merusak anakku. Wa lamu annal musibata lam ta'til mu'mina litahluka innama atathu litakhtabira. Taulah kalian bahwa musibah menimpa orang mukmin itu bukan untuk merusak, tidak anak-anakku sekalian, tapi untuk menguji sabar atau tidak. Kalau sabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tertimpa musibah sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man marido lailatan fasabara wa radiya biha an illah kharaja min dunubihi kayami waladatuhu ummu. Barang yang siapa yang kena tertimpa penyakit satu malam saja, kemudian sabar dan rela ridha bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Wah, jangan cenderung kering nak, keng kudu sabar, sabar kering. Arapan kau mikring, arapan kau mikring, arapan kau minta adik baras, sampai itirat kepada Allah. Allah yang tahu rahasianya itu, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aban yang lebih andi tu sabi Allah taala diberi musibah yang menimpa kepada kita, keng mata ada tu sana, keng mata ada tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala ghammin hatta saukah yusaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidak menimpa orang mukmin dari nasabin aita'abin, dari kepayahan. Orang mukmin payah, alaqo payah, ada ia payah, orang mukmin payah, orang mukmin dia. Wala wasabin, dan tidak awasabin ay maradid, tertimpa penyakit. Wala hammin, kesusahan, kesumpekan. Wala hazan, kesusahan. Wala adan, atau kena penyakit ya yang menyakiti dirinya, tapak-pak dan macam-macam, tabrakan dan macam-macam. Iya. Wala hammin ya pan kesumpekan, kesusahan, kata-kata dan sabar Maria yang menimpa orang mukmin ya, atas sauka yusakuha, hingga tertusuk duri, kaki kening cocok duri kan sakit. Itu semuanya illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali untuk melebus dosa nang kusana. Mana peta ada dosa Nabi Allah, peta ada dosa kaki. Kening penyakit, kening sakit kaki, kening apa, tak bentor, tak labu, kadang labu di tangga kaki dan semacam. Itu semuanya keng mata ada dosa. Allah taala mata ada dosa. Harus kita hadapi dengan kesabaran anakku sekalian, menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terima, jangan sampai itirat, jangan sampai itirat, jangan sampai menentang takdir Allah. Itu anak-anakku sekalian. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, wasabru anil maksiyah. Kita sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Kau sabar bisa nahan maksiat. Maksiat lebur kapina, sampai si tak lebur ke maksiat. Maksiat sobuk siat pada lebur orang dia. Maksiat sobuk siat pada lebur. Cereng nafsu pada setan mor. Yang laki ketemu seorang bini, ambuh si tak jeling mana kena. Jadi kereng bini katalah orang laki, orang laki kena cek gendeng kena, ambuh si tak jeling mana. Tidak sarin kalaban kesabaran, sabar bisa menjauhi maksiat. Untuk hati memberi peringatan, wahdarul ma'asi fa innaha mujibatun li ghadabi rabbi wa alimi iqabi. Jauhilah maksiat, karena maksiat itu yang akan menyebabkan murka Allah dan pedihnya siksaan Allah. Supaya ajauhin maksiat, kau tu tahu je maksiat wah sehingga pakai buntuna Allah taala ben sangat siksaan Allah. Kita kalau terlanjur melaksanakan maksiat kepada Allah, awas murka Allah dan siksaan Allah. Itu orang yang maksiat. Dhaharatil ma'asi min ummati ammahumullahu bi'iqabim min indi. Kalau maksiat sudah merajalela di dalam umatku, kata Rasulullah,
maka Allah akan meratakan siksaan dari ajunna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mula maksiat merajalela Allah nu tak adab kenanya. Ada apa boleh perzinaan orang la bengal cing-kuncing la kayak bini la sir-sir la bengal daya kapil azina la kebain mainan azina abu ajiyah cung rasaan boleh ulam tadkhulil fahisatu fi qaumin hatta yu'linu illa fasa fihimul auja lam takun fi salahi. Kalau sudah fahisah sudah terang-terangan orang mun la azina terang-terangan orang la letak todus duaan cing-kuncing letak todus akang bengkang letak todus dari letak todus sir-siran letak todus azina letak todus, maka Allah Ta'ala bakal nuronaki penyakit setada sebenarnya penyakit dia mari penyakit dia ada telaki mengdokter letak nemu saya tanpa akhir itu penyakit adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kena fahisah lek kebain mainan bi orang maksiat sudah merajalela kena orang yang maksiat area alam sekitarnya area abuh lan onro sadaq Allah Ta'ala. Amin. Abdin yasti illa sta'dana saquhu minas samai ayyasqutu wasta'dana makanuhu minal ardi ayyakhsifa. Tak ada dari orang yang semaksiat, tidak ada orang yang masih kecuali langit yang menjadi atap daripada kita ini. Mohon izin kepada Allah, ya Allah kulela laram pabai kule ya Allah kulela tak kelar ngundungin orang-orang yang sudah durhaka kepadamu ya Allah, letak kelar ngundungin orang-orang semaksiat kepada Allah, letak kelar langi letak kelar lenyoni tidak bisa Allah terorem palangi ini ya bumi wasta'danu makanuhu minal ardi ayyakhsifah. Bumi yang kita injak ini bumi saya kenengin ba'aban dia bumi kenengin maksiat bisa Allah nyoni jika Allah kuliah tak ya Allah tak kelar mikul orang maksiat yang durhaka kepadamu kuliah la amlis ke dalam ya Allah encan bumi ini anak-anakku sekalian. Justru karenanya kita harus takut kepada maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantar jadi orang yang selamat kapingan aja jadi orang yang selamat dari azab Allah, selamat dari siksa api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.